Ada makhluk hidup yang mungkin tidak akan pernah dilihat oleh anak cucu kita nanti. Saat ini, mereka masih ada, masih bernapas, masih hidup di hutan-hutan kita. Namun, waktu terus berjalan, dan tanpa banyak disadari, jumlah mereka semakin sedikit. Puluhan tahun ke depan, bukan tidak mungkin mereka hanya tertulis di buku sekolah. Bukan sebagai makhluk yang pernah kita lindungi, melainkan sebagai nama dan gambar dari sesuatu yang gagal kita jaga. Anak-anak akan mengenal mereka lewat halaman buku, bukan lewat suara di alam. Mereka masih ada hari ini. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan punah, tetapi apakah kita akan membiarkan itu terjadi. Indonesia adalah salah satu rumah terakhir bagi primata-primata paling langka di dunia. Dari pegunungan hingga hutan hujan tropis, mereka hidup berdampingan dengan alam selama ribuan tahun. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, ruang hidup itu menyempit, terpecah, dan sebagian hilang sama sekali. Dalam video ini, kita akan mengenal 5 hewan primata endemik Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan nyaris punah. Bukan hanya untuk mengetahui siapa mereka, tetapi untuk memahami mengapa mereka berada di titik ini dan apa arti keberadaan mereka bagi keseimbangan alam. Mari kita mulai dari mereka yang jumlahnya kini tinggal sedikit, hingga primata yang hari ini menyandang predikat paling langka di dunia. Kalau di kami survei terakhir tahun 2021 itu ada sekitar 1092. Cuman kan di garis bawah ini adalah estimasi ya, bukan. Owa Jawa bukan sekadar primata endemik Pulau Jawa. Ia adalah bagian penting dari kehidupan hutan. Sebagai penyebar biji alami, owa Jawa memakan berbagai jenis buah. Bijinya kemudian tersebar melalui kotoran, membantu regenerasi dan pertumbuhan hutan secara alami. Owa Jawa juga dikenal sebagai primata monogami. Mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Setelah menemukan pasangan, owa Jawa menjalani masa kehamilan selama 7 hingga 8 bulan. Owa Jawa tidak langsung bereproduksi kembali. Mereka membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun sebelum memiliki anak berikutnya. Siklus reproduksi yang lambat ini membuat setiap kelahiran sangat berharga. Di saat reproduksi berjalan perlahan, ancaman justru datang begitu cepat. Deforestasi, perburuan liar, perdagangan ilegal, dan konsesi pertambangan terus merusak habitat dan mengurangi populasi mereka di alam liar. Salah satu keistimewaan owa Jawa yang paling dikenal adalah suara khasnya. Owanya biasa melakukan aktivitas pagi yaitu grid call untuk menandai daerah wilayahnya. Biasanya kedengaran tuh mulai dari jam 5 pagi sampai sekitar jam 9 sampai 10. Tiap pagi, mereka melakukan morning call. Panggilan panjang yang menggema di antara pepohonan hutan. Suara ini bukan sekadar nyanyian. Bunyinya sangat kencang dan memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu fungsi utama suara ini adalah untuk menandai wilayah. Dengan panggilan tersebut, owa Jawa memberitahu kelompok lain bahwa area ini telah ditempati. Uniknya, suara owa Jawa dapat terdengar hingga jarak sekitar 2 km. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti, suara khas owa Jawa hanya akan tinggal cerita. Dan hutan Pulau Jawa kehilangan salah satu penjaga alaminya. Pada 15 Desember 2025, data memperkirakan bahwa 33 hingga 54 orangutan Tapanuli terdampak fatal akibat bencana banjir dan longsor di kawasan Batang Toru. Untuk spesies dengan populasi kurang dari 800 individu, kehilangan sebesar ini sangatlah kritis. Dikarenakan orangutan Tapanuli hanya melahirkan sekitar 1 kali dalam rentang 6 hingga 8 tahun. Ini adalah salah satu jarak kelahiran terlama di antara mamalia.
Dengan siklus reproduksi seperti itu, tidak menutup kemungkinan merubah dari apakah menjadi kapankah spesies ini punah. Orangutan tapanuli termasuk spesies baru yang ditemukan pada 3 November 2017 dan hanya ditemukan di hutan hujan tropis Batang Toru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia secara resmi mengumumkannya bersamaan dengan publikasi di jurnal internasional. Penemuan ini langsung menempatkan posisi orangutan tapanuli sebagai kera besar paling langka di dunia dan masuk kategori kritis oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Mereka adalah spesies termuda yang ditemukan dunia sains pada 2017, namun sekaligus yang paling terancam punah. Sayangnya, di saat reproduksi berjalan perlahan, ancaman datang tanpa henti. Deforestasi terus mengerus habitat hutan Batang Toru. Pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan konsesi pertambangan memecah wilayah jelajah mereka. Jika orangutan tapanuli punah, kita bukan hanya kehilangan satu spesies primata. Kita kehilangan penjaga hutan hujan Sumatera. Kita kehilangan bagian penting dari keseimbangan alam. Melindungi orangutan tapanuli berarti melindungi hutan terakhirnya. Karena ketika hutan hilang, tak ada tempat lain bagi mereka untuk pergi. Sekarang, mari kita beralih ke Pulau Sulawesi. Di hutan-hutan bagian utara pulau ini, hidup satu primata dengan penampilan yang tak mudah dilupakan. Inilah Yaki, atau monyet hitam Sulawesi. Tubuhnya diselimuti bulu hitam pekat, dengan jambul khas di bagian kepala, dan wajah tanpa bulu yang sangat ekspresif. Wajah ini bukan sekadar ciri fisik. Bagi Yaki, ekspresi wajah adalah alat komunikasi. Mereka menggunakannya untuk memberi peringatan, menunjukkan ketegangan, dan menjaga ikatan sosial di dalam kelompok. Namun, di balik keunikannya, Yaki kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan, populasi Yaki di alam liar diperkirakan hanya tersisa sekitar 2 hingga 3.000 individu. Menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN, Yaki berstatus critically endangered atau sangat terancam punah. Status ini berarti populasi Yaki telah menurun lebih dari 80% dalam beberapa dekade terakhir. Yaki adalah primata sosial. Mereka hidup berkelompok, aktif di siang hari, menghabiskan waktu untuk mencari makan, berinteraksi, dan menjaga hubungan sosial. Makanan mereka terdiri dari buah, biji, daun, dan serangga. Peran ini menjadikan Yaki sebagai penyebar biji alami yang membantu regenerasi hutan Sulawesi. Namun ancaman terus datang. Perburuan masih terjadi, baik untuk konsumsi maupun perdagangan ilegal. Di saat yang sama, deforestasi dan alih fungsi lahan terus menghilangkan habitat alami mereka. Hutan menyusut, wilayah jelajah terpecah, dan populasi Yaki semakin sulit untuk pulih. Sekarang, kita beralih ke makhluk kecil yang hidup di malam hari dan masih endemik Sulawesi. Saat suasana mulai sunyi, ada sepasang mata besar yang mengawasi dari balik kegelapan. Inilah Tarsius Sulawesi. Tubuhnya kecil, namun matanya sangat besar. Bahkan, lebih besar dari ukuran otaknya sendiri. Mata ini bukan tanpa alasan. Tarsius adalah primata nokturnal. Ia aktif di malam hari. Dengan penglihatan tajam, Tarsius berburu serangga dalam gelap, melompat dari batang ke batang dengan presisi yang luar biasa. Tarsius Sulawesi juga memiliki keunikan lain. Kepalanya dapat berputar hingga hampir 360 derajat. Kemampuan ini membantunya mengawasi lingkungan tanpa harus menggerakkan tubuh. Namun di balik keunikannya, Tarsius Sulawesi menghadapi ancaman yang serius.
populasi beberapa spesies tarsius di Sulawesi terus menurun. Sebagian di antaranya berstatus endangered hingga critically endangered menurut IUCN. Ancaman utamanya adalah hilangnya habitat, deforestasi, pembukaan lahan, dan fragmentasi hutan menghancurkan ruang hidup mereka. Tarsius sangat bergantung pada hutan yang utuh. Ketika hutan terpecah, wilayah jelajah menyempit, sumber makanan berkurang, dan populasi sulit bertahan. Jika Tarsius Sulawesi menghilang, kita bukan hanya kehilangan satu primata unik, kita kehilangan penjaga malam hutan, dan satu lagi tanda bahwa ekosistem sedang rapuh. Kota terus tumbuh, gedung bertambah, jalan diperlebar, dan lampu menyala hingga larut malam. Pembangunan bergerak cepat, ruang manusia terus meluas. Namun di balik cahaya kota, ada kehidupan lain yang perlahan kehilangan ruang. Di sisa-sisa hutan Pulau Jawa, hidup makhluk kecil yang tak pernah meminta lebih dari sekadar pepohonan. Inilah kukang Jawa, atau Javan Slow Loris. Kukang hidup di hutan-hutan Pulau Jawa. Ia aktif di malam hari dan menghabiskan hidupnya di atas pepohonan. Gerakannya lambat dan hampir tak bersuara. Dengan mata besar, kukang sering terlihat tenang dan tidak berbahaya. Namun di balik tampilannya, kukang Jawa menyimpan fakta yang sangat unik. Ia adalah satu-satunya primata di dunia yang memiliki racun. Racun ini berasal dari kelenjar di bagian lengannya. Saat terancam, kukang mencampurnya dengan air liur sebagai bentuk pertahanan diri. Sayangnya, keunikan ini tidak membuatnya aman. Menurut International Union for Conservation of Nature, kukang Jawa berstatus sangat terancam punah. Populasinya di alam liar terus menurun drastis. Ancaman terbesar datang dari manusia. Kukang sering ditangkap untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan ilegal. Dalam prosesnya, gigi mereka dicabut agar tidak melukai. Tindakan ini menyebabkan rasa sakit, infeksi, dan seringkali kematian. Di saat yang sama, deforestasi dan pembangunan terus menghilangkan habitat alami mereka. 5 primata, 5 cerita, 5 kehidupan dari pulau yang berbeda namun menghadapi ancaman yang sama. Mereka hidup jauh sebelum kota berdiri, jauh sebelum jalan terbentang, dan jauh sebelum hutan menjadi sesuatu yang bisa hilang. Mereka ditentukan oleh keputusan manusia, oleh cara kita membangun, oleh cara kita memperlakukan hutan. Melindungi kehidupan liar bukan hanya tentang menyelamatkan satwa, ini tentang menjaga keseimbangan alam, menjaga hutan, dan menjaga masa depan yang masih bisa kita ubah.